9 orang biasa datang dari Inggris. Sukarela menjadi buron. Mereka akan menghadapi tim pemburu profesional. Jika bisa melarikan diri selama 25 hari, maka Anda akan menerima hadiah uang 2 juta dolar. Musim ketiga pembelotan resmi dimulai. Titik awal kali ini tidak tetap seperti yang sebelumnya. Semua buronan akan berada di van biru. Mobil akan memilih lokasi acak untuk menurunkan pemain. Tapi para pemburu telah memahami situasinya. Helikopter kelas atas melacak di atas. Pada saat yang sama mengirim tim pengejar di bawah untuk beraksi. Pertama kita akan belajar tentang 9 buronan di bagian ini. Jamie, yang sebelumnya adalah penembak jitu polisi. Dia adalah orang baik yang memiliki kemampuan yang baik untuk menahan tekanan. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kemampuan untuk mengintai dan menilai situasi dengan cepat. Diikuti oleh karakter terkenal. Itu adalah wakil wali kota Setvale. Dia tahu cara kerja pemerintah. Adalah lawan yang tangguh dengan hubungan yang sangat luas. Paman di episode sebelumnya digantikan oleh Bibi Carlin. Dia adalah pensiunan profesor universitas. Mungkin tidak ada keuntungan fisik. Tapi dalam hal kecerdasan, tidak ada yang lebih baik darinya. Dua gadis Sandra dan Mela adalah pemain tenis profesional. Tidak seperti Bibi. Keunggulan absolut mereka adalah kekuatan fisik. Bisakah itu membantu mereka melarikan diri? Ayah dan anak dari desa, Bob dan Alex. Mereka adalah tukang listrik dan tukang pos terkenal di daerah itu. Keduanya, jika mereka bekerja sama dengan baik, akan mampu menjadi tim yang sangat kompetitif. Tim terakhir milik Peter dan William. Mereka adalah penyanyi rock semi-profesional di area ini. Saat ini, tidak diketahui apa keahlian mereka di bidang melarikan diri. Mobil berhenti di tengah alun-alun besar. Ini adalah lokasi drop-off. Dan butuh 10 menit bagi tim pengejar untuk mengejar. Di sini, jika orang-orang yang melarikan diri pada saat yang sama bubar, sangat sulit bagi helikopter untuk melacak mereka semua. Rencana mereka adalah membidik target yang paling terlihat terlebih dahulu. Setelah tim darat tiba, mereka dapat segera mengejar. Pintu mobil terbuka. Mereka semua bergegas keluar. Helikopter segera memperluas jangkauan pelacakannya untuk menemukan target. Orang-orang ini memiliki pengalaman. Mereka semua berlari ke dalam rumah. Pertama, mereka harus keluar dari garis pandang helikopter. Magid dalam jas hujan biru adalah yang pertama ditemukan. Semua orang memakai pakaian gelap. Hanya orang ini yang memakai warna paling menonjol. Dan dia juga satu-satunya yang melarikan diri di jalan. Kemudian Magid tiba-tiba membuat gerakan baru. Setelah berlari melalui 2 jalan, dia memasuki sebuah restoran. Toko-toko di jalan ini hanya memiliki 1 pintu masuk. Jika masuk ke sana, pasti akan ditangkap. Pemburu di pusat komando. Semua orang menertawakan tindakan bodoh ini. Setelah Magid memasuki toko, segera temukan Dong Saeng yang kelihatannya mudah dibuli. Dia menyuruh adik laki-laki itu memakai jas hujan dan berlari keluar. Ternyata, dia ingin menggunakan trik ini. Anak itu masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tetap dipaksa pakai jas hujan. Kemudian dengan patuh berjalan keluar dari toko. Dia bingung karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi sedikit bingung. Setelah mendeteksi target, helikopter segera mendekat. Tetapi para pemburu di pusat komando telah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pelarian itu seharusnya dalam keadaan panik. Cara bergerak ini jelas bermasalah. Ini pasti penipuan. Mereka segera memerintahkan helikopter untuk kembali memantau restoran. Magid hendak melarikan diri ketika dia melihat helikopter berbalik. Akankah dia bisa melarikan diri? Jika Anda seorang buronan, ada helikopter pelacak di atas. Tim pengejar di darat juga mengejar. Anda tidak memiliki jalan kembali, bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Wakil wali kota Setvale Magid berada dalam situasi itu. Ambil kesempatan saat helikopter berputar. Magid bergegas seperti angin ke gang terdekat. Helikopter baru saja menyesuaikan sudut kamera. Udah tinggalkan momen itu. Magid juga dengan hati-hati berhenti di satu posisi. Untuk bersembunyi di titik buta di gang. Pada akhirnya, pemburu tidak memiliki cara untuk menentukan target. Pada titik ini, tim pengejar telah mencapai lokasi itu. Mereka mencoba mencari ikan yang tertangkap di jaring. Pusat komando mendapat informasi dari kamera pinggir jalan. Mereka menemukan tim ayah dan anak akan menarik uang di pinggir kota. Jadi segera memberitahu helikopter untuk mengejar. Pada saat ini, ayah dan anak itu naik ke mobil untuk melarikan diri. Bob berencana untuk langsung pergi ke pinggiran kota.
Bagi mereka yang berasal dari pedesaan seperti mereka, hutan belantara adalah tanah kelahiran. Banyak orang yang melarikan diri, memanfaatkan hiruk-pikuk jalanan untuk bersembunyi di berbagai jenis transportasi untuk meninggalkan titik awal. Tim darat juga tidak temuan. Pusat komando bermaksud untuk meninjau rekaman yang direkam di awal permainan, untuk menganalisis dengan cermat arah pergerakan tim pelarian. Permudah tim darat untuk menemukannya. Penyelidik yang mengamati video itu membuat penemuan baru. Di antara orang-orang yang meninggalkan kereta pada waktu itu, satu orang hilang. Itu Bibi Carlin. Setelah diulang berapa kali, kemudian bibinya ditemukan menyelinap di samping mobil. Kemudian dia berdiri sebentar dan perlahan pergi. Jika tidak melihat lebih dekat, semua orang akan mengira dia orang yang lewat. Kecerdasan super tinggi juga mulai bekerja sejak saat itu. Sementara yang lain sedang terburu-buru untuk melarikan diri. Dia masih berjalan di jalan. Dan seperti itu, dia dengan mudah berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan jika helikopter datang, sulit untuk menentukan siapa itu. Bibi dengan tenang memasuki stasiun penumpang jarak jauh. Rencananya adalah bersembunyi di ruang rahasia di London. 1 jam kemudian, investigator yang bertanggung jawab atas pemantauan stasiun menemukan bibinya di kamera. Ini membuat para pemburu tercengang, karena mereka benar-benar dapat menggunakan sistem tiket bus untuk mencari tahu kemana dia pergi untuk menjemputnya. Dan para buronan tahu betul bahwa ada kamera di mana-mana di halte bus. Dengan begitu, keberadaan diri sendiri pasti akan terungkap. Apakah semuanya sesederhana seperti itu? Beberapa pemburu menduga bahwa mereka mungkin melepaskan kabut. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian mereka ke arah lain. Bahkan, tidak pernah pergi ke sana. Rencana ini benar-benar berisiko. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Seorang wanita tua dengan rambut putih keluar dari toilet. Nyonya Carlin mengubah penampilannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan memasukkan ranselku ke dalam truk. Tidak lewatkan apapun. Kamera stasiun dikirim lagi. Benar saja, saat memeriksa tiket mobil yang akan meluncur, mereka tidak menemukan keberadaan Ni Carlin karena sudut kamera. Jadi saya tidak bisa merekam wajah pelanggan untuk melakukan identifikasi. Lebih baik membunuh karena kesalahan daripada melewatkannya. Mereka tidak bisa membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Pusat Komando Skuadron Pencarian Darat mengemudi dengan cepat setelah bus yang telah ditandai untuk diperiksa. Nyonya Carlin juga sangat sibuk sekarang. Dia mengenal seorang pria di dalam mobil. Segera bicarakan situasi Anda untuk mendapatkan bantuannya. Orang ini mengingatkannya. Para pemburu dapat berdiri di pemberhentian berikutnya untuk memeriksa. Dia bergegas untuk bertanya kepada pengemudi. Setelah mengetahui bahwa di stasiun berikutnya tidak ada penumpang yang turun, dia memohon kepada pengemudi untuk mengemudi lurus ke ujung dan tidak berhenti. Pengemudinya tidak berpikir itu masalah, jadi dia setuju. Karena itu, dia berhasil melarikan diri sekali. 3 aturan melarikan diri. Jangan gunakan telepon. Menjauh dari kamera. Tidak naik kendaraan umum apapun. Tapi nih, Carlin melakukan salah satu kesalahan itu. Dia sedang duduk di bus ke London. Untungnya, saya bisa meyakinkan pengemudi untuk tidak berhenti di halte berikutnya dan langsung saja. Ini membuat tim pemburu dengan tangan kosong. Ketika saya tiba di halte bus, mobil yang membawa Ni Carlin tidak terlihat. Pasti seseorang dengan sengaja mengaturnya. Ini membuat para pemburu berpikir bahwa pasti ada buronan di dalam mobil. Pusat Komando meminta tim pencari untuk bergegas ke perhentian terakhir. Setelah tiba di London, kemacetan parah menghalangi kemajuan tim pencari. Melihat bahwa tim pencari darat tidak dapat mengejar, Pusat Komando di London mengatur para pemburu untuk segera bertindak. Pada saat ini bus telah mencapai halte kedua dari belakang. Ibu Carlin memutuskan untuk turun dari bus di sini. Tim pemburu baru saja tiba. Mereka baru saja menangkap Carlin di dalam mobil yang turun. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, mereka memutuskan ini adalah buronan. Jadi segera kejar. Bibi yang percaya diri masih berjalan santai. Tapi sayangnya, hari pertama dia tidak tahan. Hanya kecerdasan tanpa kekuatan fisik yang tidak membuatnya melakukan keajaiban pada akhirnya. Bob dan Alex akhirnya keluar di pinggiran kota. Hujan deras tadi membuat mereka berdua kelelahan. Ini adalah 2 ayah dan anak dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Alex memiliki autisme. Bob, di sisi lain, sangat optimis dan percaya diri. Karena dia ingin mengubah kepribadian anaknya, Bob memutuskan untuk membawa Alex dalam permainan menangkap ini.
Semoga di bawah tekanan yang luar biasa ini, potensi anak laki-laki akan terbangun. Mereka datang ke gereja yang ditinggalkan untuk mempersiapkan sedikit penyesuaian. Karena dia jarang pergi jauh, Alex ingin menelepon ibunya karena dia rindu. Pak Bob tidak setuju, tapi dia tetap menuruti keinginan anaknya. Ponsel yang baru dibeli tidak ada sinyal. Bob hanya perlu membawa putranya keluar untuk menelepon. Telepon akhirnya dihubungi. Alex merinci situasi saat ini kepada ibunya. Kemudian dia berkata bahwa dia berada di sinagoga untuk menghindari hujan. Dan mungkin akan ada di sini malam ini. Panggilan telepon ini jelas terdengar oleh pemburu. Konten tertentu dalam percakapan buat mereka cepat menemukan lokasi ayah dan anak. Pemburu di pusat komando hampir tertawa. Apakah buronan tahun ini begitu mudah ditangkap? Mereka dengan cepat mengirim tim pencari untuk memulai. Setelah memasuki sinagoga, Pak Bob dengan marah berkata kepada putranya, "Kita pasti sudah terekspos, jadi harus pindah sekarang." Setelah mendengarkan analisis ayahnya, Alex juga mulai menyesal dan patuh. Sementara ayah dan anak itu masih berdiskusi. Kemudian regu pencari tiba di gerbang desa. Setelah menyiapkan peralatan, mereka membuka pintu kayu sinagoga. Tapi tidak ada orang di dalam. Ada telepon dan secari kertas di atas meja. Di kertas itu tertulis bahwa, "Kau bodoh membuang-buang waktumu. Memang benar jahe pedas yang lebih tua." Sekali lagi kesal. Menyebabkan pemburu wanita mengutuk. Sejauh waktu panggilan, maka mungkin ayah dan anak belum lari jauh. Pemburu mengeluarkan drone dan mulai mencari di atas. Setelah satu putaran terbang, tiba-tiba termometer mendeteksi jejak suhu tubuh. Ayah dan anak Bob dalam bahaya. Akankah mereka yang selanjutnya ditangkap?